menjadi dan dibangun ataupun masjid. Jadi musola ataupun masjid yang ada saat ini, baik di mal, baik di sekolah, di kampus, di kampung, itu adalah ada DNA jejak-jejak napaktilas kenabian atau kerasulan Muhammad SAW. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan paparan energi dari Nabi SAW, hendaklah ke masjid. Syukur-syukur bisa itikaf, syukur-syukur bisa sholat 5 waktu, syukur-syukur bisa banyak aktivitas di masjid, baik berupa kajian-kajian ataupun kebaktian-kebaktian sosial. Karena keberadaan kita di sana itu sama dengan kita merefresh atau merecharge energi positif yang habis dalam tubuh kita karena kemaksiatan, karena pergaulan lingkungan yang buruk. Maka energi positif yang habis itu perlu kita recharging, perlu kita cas kembali, kita isi kembali dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kepada lokasi di mana energi positif itu berada atau terpancar secara kuat. Dan itu adalah masjid. Di antaranya demikian. Ada sebuah penelitian. Profesor Masaru Emoto dari Jepang meneliti air hujan yang turun di area tempat peribadatan dan di area yang jauh atau bukan tempat peribadatan. Ternyata kualitasnya berbeda. Itu air hujan yang baru turun, bukan yang sudah turun ya, tertampung di tanah, tidak, tapi baru turun dari langit, ditampung di wadah gitu, diteliti, diobservasi, dibandingkan. Ternyata air hujan yang baru turun dari langit di sekitar atau di tempat ibadah itu berada seperti masjid, kualitasnya lebih baik dibanding air hujan yang jauh atau turun di luar area masjid atau bahkan tempat sampah atau tempat-tempat kemaksiatan. Walaupun wujudnya tetap sama beningnya, tapi komposisinya, kualitasnya itu sudah berbeda. Itu penelitian ilmiah. Sudah lama penelitian ini ya. Bahkan berbuku-buku diterbitkan oleh Profesor Masaru Emoto, di antaranya The Secret Message of Water. Bisa Anda dapatkan di banyak, mungkin di online ada. Nah, beliau juga meneliti air Zam-Zam, air yang ternyata terbaik di seluruh dunia, tidak ada yang menandinginya. Itu karena turun dan muncul di lokasi dekat Masjidil Haram atau di Ka'bah, dekat Ka'bah. Sedangkan Ka'bah itu adalah masjid tertua di dunia yang dibangun pertama kali untuk manusia oleh para malaikat dan Nabi Adam, sehingga akumulasi energi positif dari orang-orang yang beribadah di sana itu setua umur manusia, sehingga menumpuk, mengakumulasi sehingga kuatlah pancaran energi positif dari Ka'bah itu ya, dari Masjidil Haram itu, sehingga mempengaruhi kualitas air sumur Zam-Zam. Nah, kenapa Profesor Masaru Emoto itu meneliti air? Karena itu bisa juga dijadikan teori untuk menilai dan meneliti manusia. Karena manusia terdiri dari 70% zat cair ya, atau anggota tubuh yang bisa cepat mencair ya, kecuali tulang dan rambut. Maka hukum air juga berlaku pada hukum manusia. Manusia juga bisa mudah terpengaruh, terpapar oleh lingkungannya, baik dan buruknya, untuk membentuk karakternya. Maka harus kita hati-hati dalam memilih tempat domisili, pergaulan, lingkungan, suasana ya. Karena itu akan mempengaruhi karakter kita. Nah, ada juga penelitian individu mandiri yang meneliti air sumur yang ada di makam para wali yang senantiasa dikonsumsi oleh para peziarah untuk ngalap berkah. Selama ini dianggap jorok, dianggap kumuh, dianggap itu adalah khurafat, dianggap itu adalah suatu yang tidak ilmiah, saintifik. Ternyata setelah diteliti komposisinya lebih baik dari air kemasan. Nah, ternyata pengaruh perilaku manusia dari doa, masjid, ya, aktivitasnya di dalamnya, plus kualitas orang yang dimakamkan di sana, yaitu para wali,
memancarkan energi positif yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Termasuk di sini adalah alam, yaitu air itu. Jadi makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah kalau mau makan, minum, berdoa. Karena akan merubah kualitas komposisi makanan dan minuman. Jangan dihina, jangan bertengkar, jangan mencaci. Jangan menulis kata-kata, menggambar sesuatu yang buruk pada kemasan. Itu akan mempengaruhi kualitas makanan dan minuman yang ada padanya. Itu penelitian Profesor Masurimuto juga. Tulisan saja berpengaruh, apalagi perkataan, apalagi perbuatan. Desain kemasan itu juga berpengaruh ya, terkait dengan kualitas makanan yang ada, warnanya, makna dari tulisannya, gambarnya, dan sebagainya. Ini bukan khurafat, penelitian ilmiah. Nah, maka masjid jangan dianggap remeh ya, keberadaannya, peran dan fungsinya. Secara saintifik itu sangat-sangat berpengaruh kepada tubuh kita, mentalitas kita. Jadi dalam tubuh kita itu ada dua energi ya, positif dan negatif, min plus. Kalau dalam tubuh kita terdominasi energi negatifnya, kita akan lebih mudah cenderung untuk melakukan keburukan-keburukan. Termotivasi untuk itu. Mudah terprovokasi untuk melakukan itu. Nah, sebaliknya, kalau dalam energi tubuh kita itu dominan energi positifnya, kita akan mudah melakukan kebaikan, mudah termotivasi untuk melakukan kebaikan, semangat melakukannya dan sebagainya, dan tidak termotivasi untuk melakukan keburukan dan sebagainya. Nah, dalam bahasa pendidikan ini ya pengaruh pergaulan, pengaruh lingkungan ya, itu akan mempengaruhi dominasi energi dalam tubuh kita. Maka salah satu untuk menetralisir dominasi energi positif negatif itu, kita merapatkan diri, mendekatkan diri, mencas diri ke lingkungan yang memancarkan energi positif tadi, diantaranya masjid, karena peran dan fungsinya untuk kebaikan, peribadatan dan sebagainya. Belum lagi orang-orang yang ke sana adalah orang-orang yang memiliki motivasi yang sama, yaitu sama baiknya ibadah, misalkan ngaji ataupun apa, itu akan menjadi akumulasi energi-energi positif yang akan memancarkan dan akan memaparkan, memberikan paparan pengaruh kepada lingkungan sekitar, sesama kita, manusia ataupun alam. Maka peran dan fungsi utama masjid tadi saya katakan yang pertama adalah merefresh jiwa dan raga. Merefresh jiwa dan raga. Wanita tidak masalah ke masjid, walaupun bukan utama ke masjid, tapi ya bagus-bagus saja ke masjid, tidak dilarang ke masjid. Kalau sedang menstruasi silakan di serambinya, nggak masalah. Itu sudah sama dengan kita mencas juga, walaupun tidak beraktivitas ibadah di sana. Nah, makanya iktikaf itu dianjurkan juga minimal seumur hidup itu sekali saat Ramadan, akhir Ramadan itu ya. Itu karena kita perlu mencharging energi positif kita itu agak lama, jangan sekedarnya. Apalagi hanya mampir ke toilet saja kalau ke musola atau ke masjid itu. Itu ibaratkan Anda mencharge HP Anda hanya sekian detik saja. Apakah ada isinya? Ya ada, tapi kan tidak maksimal. Sebentar aja udah mati, sebentar lagi udah terdominasi oleh energi negatif yang lain. Maka seringkali dianjurkan kepada Rasulullah untuk itikaf. Menunggu waktu sholat, antar sholat, itu adalah itikaf juga. Itu dianggap juga sebagai sholat. Sholat maghrib, nunggu sampai isya di masjid, sambil ngobrol sama teman atau ngaji, atau pengajian, baca Quran dan sebagainya, nggak masalah. Itu sama dengan mencharging lama. Gitu. Kapan lagi kita ke masjid kalau nggak maghrib dan isya, biasanya di rumah itu kan waktu yang paling bisa kita ke masjid di rumah. Kalau di kampus, ya manfaatkan masjid kampus untuk browsing, untuk mengerjakan tugas-tugas atau rapat di antara teman daripada di kafe ataupun di kantin dan sebagainya. Lebih baik nggak apa di serambi masjid sambil bawa makanan ringan sekedarnya, nggak masalah saya kira, nggak ada larangan. Di serambinya ya, bukan di ruangan utama.
Itu sama dengan kita men-charging energi positif. Nah, semakin tua masjid itu usianya ya, dan fungsinya yang digunakan untuk ibadah, semakin kuat energinya. Ya terbukti Masjidil Haram tadi, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguhnya masjid pertama kali, tempat ibadah pertama kali yang dibangun di muka bumi adalah lalladzi bi Bakkah, yang ada di Mekah, Ka'bah. Mubarakah. Mubarakah itu yang diberkahi, yang banyak kebaikannya. Berkah itu banyak kebaikannya, bertambah terus kebaikannya. Wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk kebenaran-kebenaran bagi seluruh semesta alam terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk sains juga ada, petunjuk ilmu pendidikan, psikologi, semuanya ada. Hudan lil alamin itu begitu. Silakan diteliti, silakan dibuktikan. Jangan sekedar dianggap angin lalu saja keberadaan musola dan masjid itu. Ya, yang kedua, fungsi utama yang kedua, yang terakhir adalah persatuan umat Islam. Masjid berfungsi untuk menyatukan umat Islam. Maka pada zaman Nabi di Madinah itu hanya satu masjid aja, Masjid Nabawi. Bagi yang boleh bangun masjid tapi kalau sudah keluar dari Madinah, jauh dari Madinah. Jadi ketika ada Rasulullah Nabi, masjid hanya satu, yaitu Masjid Madinah di dalam kota Madinah. Di luar itu ada Masjid Quba dan masjid-masjid yang lain. Nah, sekarang ini jangankan satu kota, satu RT saja sudah ada 2 masjid, bahkan 3 masjid. Bahkan satu rumah punya musola sendiri-sendiri di depan rumah, misalkan di desa itu. Nah, ini mencerminkan semangat anti persatuan atau semangat perpecahan justru ya. Dulu di kampung-kampung itu silakan bangun musola tapi tidak boleh digunakan untuk Jumatan. Jumatan hanya ke masjid jami semuanya atau masjid yang terbesar di kampung itu. Itu sampai demikian kebijakannya demi semangat persatuan. Karena saat Jumatan itu kan dikumpulkan semua untuk diberikan arahan, diberikan pengetahuan-pengetahuan agar bersatu di kampung itu ya. Tidak sendiri-sendiri. Nah, sekarang itu satu RT sudah ada 2 masjid, satu RW 3-4 masjid. Sama dengan itu Alfamart, Indomaret, konsumennya tetap, tapi yang jualan semakin banyak, yang nggak bertambah rezekinya malah berkurang. Nggak bertambah umatnya yang malah berkurang jamaahnya, karena masjidnya saking banyaknya ya kosong, sementara jamaahnya tetap. Belum lagi masjid-masjid yang didirikan oleh ormas, oleh kelompok-kelompok tertentu yang eksklusif, maksudnya masjid itu hanya diperuntukkan untuk kelompoknya saja. Di luar kelompoknya dilarang, diarahkan ke masjid yang lain. Bahkan kalau terpaksa tanpa pengetahuan kebetulan masuk, dipel atau disucikan dan sebagainya. Ini apalagi gitu loh. Menyalahi peran dan fungsi masjid sebagai pemersatu umat. Wa annal masajida lillah. Dalam surat Al-Jin itu bahwasanya masjid itu hanya milik Allah. Maksudnya untuk semua hamba Allah yang mengharapkan berkomunikasi dengan Allah, yaitu dalam ibadah sholat. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jangan mengusir orang-orang yang ingin bertemu bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta ampun dosa-dosanya. Baik itu di masjid, di musola ataupun di mana tempat ibadah yang lainnya. Ini malah diusir. Karena dianggap bukan kelompoknya dianggap najis, dianggap tidak layak untuk masuki masjid kelompoknya. Justru orang-orang yang berdosa itu tempatnya ya ke masjid untuk mensucikan diri. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Ya. Di dalam masjid itu adalah orang-orang yang mensucikan diri, ingin mensucikan diri. Maka orang-orang yang berdosa yang mensucikan diri ya ke masjid. Jangan justru malah dihalangi ke masjid. Teman-teman yang belum join berapa orang? Permisi Bapak, izin menjawab. Untuk kelas saya itu
Yang belum join itu hanya 1 orang, Pak. Tapi kelas lain saya belum tahu nih. Kelas PBA 1 orang yang belum bisa join karena kapasitas. Yang lain, kelas lain. Coba laporan. Sains, IPS, administrasi, ada teman-temannya yang belum bisa join? Izin menjawab, Pak. Yang sains sudah lengkap. Sains lengkap. Administrasi. Administrasi. Yang belum join 1, Bapak. Yang belum join 1. Ya. IPS. Sekitar 5, Bapak. Ini, kalau bisa ikut jam setelah ini, jam ketiga, keempat, tolong ikut ya ikut kelas IPS A. Nanti PJ-nya bisa minta link Zoom dari IPS A di grup PJ ya. Jam ketiga, keempat, atau jam kelima, keenam. Ada kelas saya lagi gabung dengan teknik mesin. Baik A, baik B maupun C nanti ada di grup PJ. Tolong disuruh milih antara ikut jam 3.4 atau 5.6 setelah pada hari ini ya. Itu ya, tolong disampaikan yang tidak bisa join. Baik, Bapak. Terima kasih. Yang belum on cam juga kenapa ini? Banyak sekali. Baik, saya ulangi, saya tambahkan lagi, saya lanjutkan maksudnya. Fungsi yang kedua dari masjid pemersatu umat, maka jangan sampai menjadi pemecah belah umat dengan tidak tahu strategi membangun dan memfungsikan masjid. Kalau sudah ada masjid ya sudahlah, tinggal itu diperbaiki, diperluas, nggak usah bangun masjid lagi. Kalau nggak cocok sama takmirnya ya dinasihati, kemudian istilahnya diganti kalau memang secara musyawarah mufakat bisa. Jadi jangan masjidnya yang dirobohkan atau diganti lagi. Pada zaman Nabi memang ada masjid Diror yang dirobohkan oleh Rasulullah SAW karena memang didirikan dengan tujuan memecah belah persatuan umat Islam. Lokasinya di Kuba, di luar kota Madinah. Ketika Rasulullah mau masuk kota Madinah, singgah di Kuba. Selama beliau singgah itu membangun masjid, sederhana saja, nggak besar, nggak megah. Ya sekedar untuk tempat sholat. Nah, di situ orang-orang yang kafir, orang musyrik itu juga membangun masjid tandingan. Tujuannya ya untuk memecah belah persatuan umat Islam dan memberikan hasutan-hasutan di situ ya. Sehingga oleh Rasulullah diberikan perintah kebijakan untuk dimusnahkan atau dihancurkan. Nah, masjid-masjid yang terindikasi hal seperti itu bisa diperlakukan maksimal seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Ya. Kalau terbukti eksklusif, terbukti tidak inklusif ya, pemerintah bisa menggunakan kebijakan apa yang pernah dilakukan Rasulullah untuk melakukan apa yang harus dilakukan demi menyelamatkan persatuan umat. Ya. Contoh lain, kalau orang yang punya harta berlebih ingin bangun masjid karena ingin sedekahnya itu jariyah, sedekahnya terus mengalir. Pahamilah bahwasanya yang dimaksud dengan sedekah jariyah atau sedekah yang pahalanya terus mengalir itu tidak hanya diarahkan kepada atau berupa bangunan fisik ya. Kalau tidak bangunan fisik maka tidak jariyah, tidak mengalir pahalanya. Kata siapa? Misal begini, Anda bersedekah makanan kepada orang miskin. Makanan itu dikonsumsi. Ketika dikonsumsi akan menjadi darah, daging, tulang, ataupun otot, saraf, dan sebagainya, membuat dia bisa beraktivitas.
itu kan sama dengan menjadi sesuatu yang abadi pada seseorang itu. Belum lagi kalau dia beranak pinak ya, berpopulasi atau berketurunan maksudnya. Dari DNA, dari makanan, dari darah, daging, hasil dari sedekah kita misalkan. Tentu anak itu juga akan menjadi investasi pahala jariah bagi orang yang sedekah tadi ya. Nah, ini yang tidak pernah dimaknai gitu loh sebagai sedekah jariah. It'amul masakin, to'amul miskin, memberikan makan orang miskin itu tidak dimaknai sebagai sedekah jariah, itu habis dikonsumsi, nanti dibuang di kotoran. Emang semua makanan dibuang jadi kotoran? Kan enggak, ada yang dari darah, daging, saraf, otot, tenaga, energi dan sebagainya. Itu jariahnya di situ. Nah, sekarang kalau berupa bangunan, apakah bangunan itu juga akan abadi selamanya? Nah, kalau kena bencana, kalau kena gusur, kalau ada yang rusak bangunannya, keramiknya jebol semuanya rusak kemudian diganti, apakah pahalanya hilang juga? Ya sama saja kalau beranggapan bahwasanya amal jariah itu dilihat dari materinya atau dilihat dari benda yang disedekahkan tadi, bukan dilihat dari niat atau fungsi. Jadi tidak dihukumi seperti itu jariah itu ya. Bisa jariah itu karena niatnya. Kalau niatnya mewakafkan, walaupun barangnya itu sudah hancur, lebur, kena bencana, di hadapan Allah masih abadi karena niatnya tadi. Yang kedua karena fungsinya. Kalau fungsinya masih bisa terus dimanfaatkan kayak makanan tadi yang berupa energi, darah, daging, ya dia tetap jariah walaupun sudah dikonsumsi habis barangnya. Sudah dirupakan bentuk lain. Bayari tukang yang bangun masjid, ya sama saja dengan Anda membeli material masjid. Bukan hanya jariah masjid itu ya hanya pada keramiknya saja, karena keramiknya itu yang sering digunakan orang sujud, sholat, atau orang rebutan untuk membeli karpetnya atau membeli keramiknya. Loh, emang yang masang keramik siapa? Kan tukang juga. Nah, tukang itu dari mana tenaganya kalau nggak dikasih makan, kalau nggak dikasih bayaran dan sebagainya. Adanya keramik itu bisa nempel di lantai ya karena ada tukang yang menempelkannya. Nah, tenaga tukang itu ya menjadi jariah, sudah mengalir, sudah melekat di keramik itu. Walaupun uang kita digunakan untuk bayar tukang, itu sama dengan orang yang bayar untuk beli keramik tadi. Dan begitu seterusnya. Nah, agar orang itu tidak berpikiran sempit bahwasanya agar amal jariahnya itu betul-betul jariah bisa mengalir harus bangun masjid, padahal sudah banyak masjid, sudah ada masjid. Harus dipahamkan bahwasanya jariah itu tidak hanya sekedar bangunan fisik tadi. Maka bisa digunakan untuk hal-hal lain, misalkan dana uang masjid itu, dana infak yang ada di kotak amal masjid itu bisa digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia masyarakat sekitar masjid. Masjid sebagai bank, sebagai amil yang memutar uang yang ada di masjid untuk kepentingan umat yang di sekitar masjid. Ibaratkan sebagai admin yang mengatur subsidi silang antara orang yang kaya di sekitar masjid kepada orang yang miskin di sekitar masjid. Nah, dengan begitu masjid itu betul-betul menjadi sebuah solusi bagi umat. Kan ada yang beranggapan, loh, ini kotak infak masjid itu ya untuk bangunan masjid. Nggak boleh digunakan yang lainnya. Kata siapa? Banyak takmir yang mengatakan seperti itu. Nggak sah kalau ini kotak infak amal masjid ini digunakan untuk beasiswa masyarakat sekitar atau untuk memberikan subsidi kepada janda, fakir miskin dan sebagainya. Nggak sah ini karena akadnya kan orang nyumbang masjid kan untuk bangunan masjid. Nah, siapa? Orang beramal itu ya niatnya beramal sudah. Terserah mau digunakan untuk apa, yang penting untuk kemaslahatan umat. Nah, kalau masjidnya udah mewah, terus hartanya semakin banyak, jutaan apa terus membangun terus. Ya bukan begitulah. Gunakan untuk yang lainnya. Begitu ya. Inti dari pembahasan kita kali ini peran dan fungsi masjid dalam kehidupan. Yang pertama, refresh jiwa dan raga
untuk dominasi energi positif, memotivasi orang untuk bisa berbuat baik, dan yang kedua sebagai fungsi pemersatu umat. Silakan bagi yang ingin bertanya dan menanggapi, monggo. Silakan Mbak Santi. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya, Pak, bagaimana sih hukumnya sholat berjarak sebagai antisipasi corona? Padahal kan saya pernah mendengarkan bahwa kesempurnaan sholat berjamaah itu didapat salah satunya dengan meluruskan dan merapatkan saf sholat. Ya, kesempurnaan saja pada saat normal, bukan keabsahan sebuah sholat ya. Jadi ada sudah bilang itu kesempurnaan saja. Kan imam ketika membacakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan, luruskan barisan. Karena lurusnya barisan itu min tamamis shalah, dari kesempurnaan sholat, bagian dari kesempurnaan sholat, bukan sahnya sholat. Itu tetap sah. Walaupun dianggap kurang sempurna, tapi tetap sah. Kurang sempurna itu kalau memang kondisinya nggak darurat, nggak ada pandemi, nggak ada virus, kok berjarak, berjauhan, itu pertanda bahwasanya masjid tidak bisa mempersatukan umat karena jamaahnya nggak mau berdekatan. Pasti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, nggak mau berdekatan dengan orang itu. Nah, itu baru kurang sempurna jamaahnya. Nah, kalau masa pandemi ada kondisi yang memang memaksa, ya tidak berlaku hukum normal, harus berlaku hukum darurat yang membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan pada saat normal. Itu ya Mbak ya. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, masalahnya kan ada orang yang tidak meyakini pandemi itu sebagai betul-betul alami, tapi pandemi kan, yang direncanakan. Tapi kan faktanya itu sudah mencederai jiwa dan raga, ya, mengancam jiwa dan raga. Ya, itu sudah terlepas dari apakah itu di skenario, di konspirasi ataupun alami, faktanya sudah terjadi korban, banyak korban dan sebagainya. Kita hukumi karena korbannya saja gitu, bukan karena motivasi virus itu terjadi dan sebagainya. Terlepas dari itu, perbuatan manusia yang disengaja ataupun alami, kita mengacu kepada fakta yang sudah terjadi, yaitu banyaknya korban. Itu cukup untuk menjadikan sebagai landasan untuk memperlakukan hukum darurat. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Silakan Mas Hamdani. Ya Pak, terima kasih. Saya izin bertanyakan tadi fungsi masjid yang kedua itu persatuan umat Islam. Nah, apabila ada khotbah atau ceramah yang menyinggung pemerintah atau membahas politik di dalam masjid itu bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, inti dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan atau kemungkaran. Ya, kalau mengkritik tujuannya agar supaya mencegah umat untuk bisa menghindarkan diri atau mengajak pemerintah untuk jangan sampai larut ke dalam kemaksiatan, ya itu memang tugas kewajiban. Dakwah itu memang begitu. Ittaqullah itu kan setiap kali Jumat itu kan artinya apa? Apa makna ittaqullah itu? Bertakwalah kepada Allah. Apa? Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya kan? Nah, kalau terbukti pemerintah melanggar perintah Allah, ya harus diingatkan. Nah, dari mana takwa itu? Marilah kita bertakwa dengan arti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dia harus diterjemahkan apa dalam bidang politik, apa yang dilarang, yang dilanggar. Itu harus disampaikan. Selama ini kan hanya sekedar lip service saja. Ittaqullah, bertakwalah. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Menurut yang ngantuk, wong. Terjemahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk medsos misalkan, bentuk takwa itu apa? Dalam berpolitik takwa itu ya seperti apa? Maka tidak salah, tidak dilarang istilahnya mengkritik ya.
yang intinya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati, mengingatkan, mencegah rakyat, masyarakat dari tindakan yang melanggar perintah Allah, misalkan. Gak masalah. Kalau ngajak mengangkat senjata kepada pemerintah itu yang masalah, itu yang nggak boleh. Kalau sekedar mengkritisi kebijakan, kemudian meluruskan, menyadarkan umat akan apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan, itu justru rukun daripada khutbah Jumat itu apa? Memerintahkan, mengajak umat kepada takwa, taat kepada perintah, dan menjauhi semua larangan. Demikian ya Mas ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mas Zaki, monggo. Baik Pak, izin bertanya. Jadi yang bertanya tentang tadi yang berpolitik itu, kan saya pernah dengar berita kalau ada yang memilih pasangan ini itu nanti nggak boleh sholat di sini. Nanti yang memilih pasangan ini nanti nggak disolat, kalau meninggal jenazahnya nggak boleh disolatkan di sini. Pendapat Bapak itu gimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, yaitu sesuatu yang berlebihan ya. Artinya begini, rakyat kita ini kan tidak semuanya tahu tentang ajaran Islam ya. Kalau disanksi sebagaimana orang yang sudah tahu, tentu ini sesuatu yang berlebihan. Rakyat itu harus dicerdaskan dulu. Rakyat harus disadarkan dulu konsekuensi tidak menjalankan ajaran agama atau menentang ajaran agama dan sebagainya. Ya. Misalkan ada perintah dalam Al-Quran untuk umat Islam memilih pemimpin yang seagama. Sama seperti jodoh juga harus seagama misalkan. Nah, umat kan belum banyak yang tahu. Selama ini kan nggak pernah tahu bahwasanya ada ayat yang memerintahkan umat untuk memilih calon pemimpin ataupun anggota perwakilan rakyat DPR yang seagama. Taunya kan hanya jodoh saja yang seagama. Nah, selama ini itu fakta, maka jangan langsung direspon secara keras ya bagi umat yang baru tahu atau belum tahu ya. Disanksi sedemikian kerasnya gitu kan. Disamakan dengan orang yang membenci ajaran Islam dalam arti dia memang kafir atau munafik ya. Karena kesengajaan, karena ketahuan, maksudnya karena pengetahuan, bukan ketidaktahuan atau ketidaksengajaan gitu ya. Nah, ini yang berlebihannya di situ, menghukumi seolah-olah sama. Orang awam, masyarakat umum yang masih memilih yang tidak seagama, sama seperti jodoh yang tidak seagama karena cinta atau karena ketidaktahuan. Itu yang berlebihannya di situ kalau dihukumi sama dengan yang tahu dan sengaja. Itu ya Mas ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Dari ruang chat ada yang bertanya? Ini kursor saya agak macet. Kalau ada, tolong bisa dibantu dibacakan. Ada lagi yang bertanya menanggapi? Ada yang bertanya di kolom chat ini, Pak. Ya, tolong dibacakan, Pak. Dari PPA 21 dengan NIM 031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak, dari adminis.
Dari Pendidikan IPS 2021B, NIM 042, Martuti Intan Rahayu. Jadi fenomena yang ada di daerah saya itu, masjid itu menjadi salah satu media penyiaran informasi. Seperti jika ada orang yang meninggal atau jika ada keperluan untuk rapat PKK maupun rapat besar di daerah saya. Nah, dalam penyiaran tersebut menggunakan speaker yang ada di masjid. Sedangkan menurut beberapa pemuka agama yang ada di daerah saya itu berpendapat bahwa hal tersebut tidak sopan dan tidak pada tempatnya. Menurut Bapak menanggapi masalah ini bagaimana nih, Pak? Ya, bukan karena dosa ya, cuma masalah etika saja. Memang masjid itu identik dengan aktivitas yang berhubungan secara horizontal dan vertikal ya. Kalau sesuatu aktivitas yang horizontal yang tidak ada kaitan dengan vertikal, maka hendaklah menggunakan sarana prasarana yang lain. Ini masalah pantas atau tidak pantas saja, bukan berarti dia dosa. Ya, masalah penempatan suatu pada tempatnya saja, empan papan ya. Jadi kalau mengumumkan sesuatu yang ada kaitannya dengan urusan vertikal dan horizontal, kematian misalkan, itu kan ada urusan vertikalnya karena kembali kepada Allah dan karena akan disolati di masjid dan sebagainya. Walaupun itu masalah kematian biasa, manusia biasa, itu layak lah, masih pantas lah. Nah, kalau masalah arisan dan sebagainya, nggak ada urusannya secara vertikal, bahkan yang mengikuti itu semua agama, semua penduduk RT yang lintas agama, diumumkan di masjid. Nah, ini kan sama seperti menggunakan mobil dinas plat merah untuk tujuan wisata kepentingan pribadi yang bukan dinas. Itu kan nggak etis, nggak pantas gitu loh. Ya mobil dinas ya digunakan untuk urusan dinas. Kalau digunakan di luar urusan dinas, KPK bertindak. Menganggap itu adalah penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan fasilitas negara. Sama, masjid juga begitu. Penggunaan fasilitas masjid, ya yang relevan dengan aktivitas masjid. Itu saja ya Mbak ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Silakan Mbak Irma. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana pandangan panjenengan terkait pembangunan masjid yang megah, sedangkan di sisi lain ada daerah yang masjidnya masih jauh dari kata layak atau bahkan tidak memiliki masjid dan banyaknya orang muslim yang hidup dalam kemiskinan. Terima kasih. Ya, itu bagian dari ketidakpantasan ya. Jadi Allah itu tidak butuh kepada harta, tahta ataupun sesembahan, sesajen kita. Yang dibutuhkan bagi Allah itu adalah bentuk pengabdian kita kepadanya yang berupa kepedulian kepada sesama. Menunaikan apa-apa yang diperintahkan yaitu ibadah dan peduli kepada sesama. Nah, ini akibat kebodohan dan pembodohan. Bukan berarti tidak boleh membangun masjid, meluaskan sesuai dengan kapasitas dan demi kenyamanan, enggak masalah. Tapi kalau mengabaikan hal-hal yang lebih utama, yaitu sumber daya manusianya,
Nah, itu yang berarti dia tidak tahu skala prioritas dalam hidup ini, skala prioritas dalam dakwah, skala prioritas dalam sedekah, skala prioritas dalam beribadah. Gitu kan. Nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Ornamen masjid itu sunnah-sunnah saja. Yang wajib itu kan ya sumber daya umat yang masuk masjid itu yang harus dibangun. Gitu kan. Pendidikannya, kesejahteraannya. Maka masjid itu diisi dengan pengajian, pencerahan, dan juga sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Orang ada infak, dan sebagainya. Sebetulnya itu. Kalau suara adzan itu sudah bisa dihandle dengan mikrofon, mic, dengan sound system yang bagus ya, nggak perlu menara. Ngapain menara? Menara miliaran. Iya kalau dulu nggak ada sound, nggak ada speaker ya, orang harus naik ke atas agar supaya suara bisa didengar. Nah, sekarang dengan adanya speaker sudah nggak perlu lagi posisi yang tinggi itu. Maka memaksakan diri membangun menara yang harganya miliaran, itu namanya penghambur-hamburan. Ya karena kebodohan, karena tidak memahami bahwasanya uang infak masjid itu boleh digunakan untuk selain pembangunan fisik masjid. Karena dia tidak tahu, karena dia bodoh bahwasanya uang masjid ya untuk bangunan masjid. Nggak boleh untuk selain itu. Itu karena kebodohan. Merasa bodoh, bodoh tapi tidak merasa bodoh, itu namanya pembodohan. Sehingga membodohi orang lain. Ngamuk kalau uang digunakan untuk yang lainnya. Mengancam-ngancam. Memfatwakan sesuatu yang sebetulnya tidak seperti itu. Itu pembodohan, akibat dari kebodohan. Ya kecuali kalau Arab Saudi rakyatnya semua sejahtera dan memang jamaah haji di sana memang memerlukan fasilitas yang sedemikian rupa, pembangunan terus ya nggak masalah sesuai dengan kebutuhan soalnya. Dan pemerintah juga tidak mengabaikan kesejahteraan rakyatnya. Jadi itu bukan masjid individu pribadi ya, tapi masjid negara, masjid umat Islam seluruh dunia. Beda lah dengan masjid-masjid dibangun pribadi atas nama pribadi, secara emosi bangunnya, seterusnya. Oke, itu ya Mbak. Ini ada pertanyaan Baik, Bapak, lagi terima dari, kasih. ini kursor saya sudah bisa. Mbak Amalia. Tadi Bapak menerangkan tentang kualitas air yang ada di makam para wali ya, lebih baik dari air kemasan. Tetapi terkadang jika minum air itu ada yang menganggap musyrik nantinya. Nah, menurut Bapak hal itu bagaimana ya Pak? Ya, musyrik atau tidak itu kategorinya satu saja sebetulnya. Yaitu mengambil alih peran Tuhan dalam menentukan. Mengambil alih peran Tuhan dalam menentukan. Misal, Anda menganggap bahwasanya dokter itulah yang bisa menyembuhkan saya. Kalau enggak ke dokter itu penyakit saya enggak bisa sembuh. Atau obat itu kalau enggak obat itu penyakit saya enggak bisa sembuh. Nah, enggak usah ke dukun, ke dokter saja bisa musyrik. Kalau menganggap bahwasanya dokter dan obat itulah yang menentukan kesembuhan saya. Jadi masalah musyrik atau tidak itu bukan masalah yang modern dan tradisional, bukan. Tapi persepsi kita, prasangka kita, perlakuan kita terhadapnya, itulah yang menentukan hukum kemusyrikan atau tidak. Ya, perhatikan ya, kemusyrikan itu pada persepsi kita, pada perilaku kita terhadap sesuatu itu. Memperlakukannya layaknya Tuhan, yaitu yang memiliki wewenang untuk menentukan atau tidak. Bukan masalah ini sesuatu yang tradisional, sesuatu yang modern, maka yang semua yang modern itu jauh dari kemusyrikan. Enggak. Sesuatu yang tradisional berarti identik dengan kemusyrikan. Ya enggak juga. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi itu, ya niatkan saja sama seperti kita mengkonsumsi obat, mengkonsumsi vitamin. Ya Allah, semoga melalui ciptaanmu yang engkau muliakan ini, karena perbuatan manusia yang mulia di sini, yang mempengaruhi kualitas air ini, semoga dapat memberikan dampak yang baik bagi tubuhku, kesehatanku, dan sebagainya. Harus gitu saja. Tetap Allahnya yang utama.
Ya Allah, atas berkat rahmat-Mu melalui dokter ini, sehingga aku bisa mendapatkan kesembuhan. Atas berkat rahmat-Mu, ya Allah, melalui obat ini, aku mendapatkan kesembuhan. Jadi kalau mau dipersingkat, alhamdulillah melalui obat ini bisa aku sembuh. Jadi alhamdulillahnya itu diawalkan, atau bismillahnya dulu diawalkan. Oke, ada lagi yang lain? Silakan Mbak Siti. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana hukumnya anak kecil yang belum balik itu azan di masjid? Karena biasanya itu nggak ada yang mau azan gitu loh Pak. Jadi ya yang mau nggak mau anak-anak kecil yang biasa ke masjid itu. Terima kasih. Ya, tidak masalah kalau memang tidak ada lagi ya. Karena azan itu kan bukan merujuk kepada kepemimpinan ya. Syarat-syarat pemimpin yang harus memenuhi kriteria-kriteria kedewasaan, balik, kemudian logika yang sudah bisa membedakan dan seterusnya. Jadi tidak masalah karena bukan sesuatu yang mensyaratkan istilahnya sebagaimana kepemimpinan, sebagaimana imam dan sebagainya. Jadi tidak membatalkan prosesi azan itu ya, atau tidak membuat pelakunya juga berdosa, atau yang takmirnya jadi berdosa karena membiarkan anak kecil yang azan. Tidak. Lihat fungsi azan juga beraneka rupa ya. Azan tidak hanya untuk memanggil orang untuk sholat. Azan juga digunakan untuk mengawali, menanamkan prinsip hidup pada janin, pada bayi yang baru dilahirkan ya. Apakah bayi disuruh sholat? Kan tidak. Walaupun ada kalimat hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, marilah sholat. Tidak, itu untuk menanamkan prinsip bahwasanya hidup itu yang utama adalah taat kepada Allah. Di antaranya perintah sholat. Untuk menanamkan itu di samping ketaatan juga ada pengakuan ya, akan keesaan Tuhan, itu asyhadu an la ilaha illallah, dan pengakuan kepada kerasulan sebagai teladan, yaitu Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu fungsi azan pada bayi. Dan pada mayit ketika diazani juga demikian, menanamkan prinsip. Jangan dikira mayit itu tidak menyadari ya apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Rohnya itu juga masih melihat, masih menyaksikan apa yang di sekelilingnya yang terjadi. Cuma dia tidak bisa berkomunikasi. Kita pun tidak bisa melihat dan berkomunikasi dengannya. Maka mengazani itu juga sebagai sebuah pendidikan terakhir lah. Masalah bermanfaat atau tidak itu wewenang Allah, memberikan wewenang untuk memberikan manfaat kepada talqin maupun azan tadi ya, atau tidak, itu adalah wewenang Allah. Ibaratkan kita bantu seseorang, apakah bantuan kita kepada seorang itu mesti bisa membantunya? Belum tentu, tergantung dia mau dibantu apa tidak, atau dia layak untuk dibantu atau tidak. Sekuat apapun tenaga orang untuk membantu, sementara orang itu tidak mau dibantu atau tidak layak untuk dibantu, ya nggak akan berarti apa-apa bantuan orang. Contoh, ada orang tenggelam. Tenggelamnya itu karena dia bunuh diri melilitkan rantai dengan besi yang beratnya 1 ton. Kira-kira orang dengan modal kemampuan renang apapun bisa bantu dia nggak? Menyelamatkan dia nggak dari tenggelam? Tanpa bantuan alat-alat yang lain misalkan. Kondisi darurat seperti itu, nggak ada traktor, nggak ada apa. Orang yang pandai berenang, atlet sekalipun juara dunia, nggak akan mampu menyelamatkan dia. Penyelam pun nggak akan mampu karena butuh waktu yang lama. Sementara oksigen untuk menyelamatkan dia itu juga terbatas. Ya sudah, itu berarti orang yang nggak layak untuk dibantu. Atau orang yang nggak mau dibantu atau nggak layak untuk dibantu. Sama. Walaupun orang itu ditalqin, walaupun orang diazani, walaupun orang didoakan, disyafaati Rasulullah. Kalau orang itu kafir, kalau orang itu non-muslim, kalau orang itu munafik, ya nggak akan bermanfaat bantuannya. Karena dia masuk kategori orang yang tidak layak atau tidak mau dibantu. Ditolong ya istilahnya. Nah, maka kewajiban kita itu hanya menolong saja sesuai dengan kemampuan. Kalau memang
orang itu nggak layak ditolong, dibantu, bukan berarti kita nggak boleh atau nggak ada saran untuk atau ekspresi kita untuk membantunya, ya tetap ya. Tapi ketika kita sudah mengetahui dia tidak layak untuk dibantu, ya sudah, kita berhenti, kita menghindari. Oke, selanjutnya Mbak Nurul. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Nur Febriani Fauzi dari kelas PPA 21, izin bertanya. Di desa saya itu ada 2 masjid yang berbeda organisasi, tapi salah satu organisasi tersebut itu dengan organisasinya dan selalu menyalahkan organisasi lainnya, sehingga itu merasa benar sendiri dan dari situ menimbulkan sedikit pertengkaran antar organisasi. Padahal sama-sama Islam. Itu bagaimana nggih pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Ya, kita sudah membahas di bagaimana menyikapi perbedaan mazhab dalam Islam ya. Terjadinya friksi yang tajam antar mazhab dalam Islam atau ormas atau aliran dalam Islam itu terjadi karena 2 ya. Kebodohan atau pembodohan itu, kalau friksinya tajam itu karena itu wis. Ya. Pertama karena tidak tahu perbedaan itu adalah suatu perbedaan yang diperbolehkan. Dia menganggap perbedaan itu perbedaan yang nggak diperbolehkan, dengan meyakini bahwa segala macam bentuk perbedaan itu adalah kalau nggak kafir ya mukmin itu kan. Hanya 2 pilihan itu saja. Kayak multiple choice itu kalau nggak benar ya salah. Padahal ada A, B, C, D yang semua pilihannya itu adalah benar misalkan. Ada juga yang model seperti itu, tapi dia nggak mau tahu. Itu karena kebodohan. Nah, karena pembodohan itu ya karena adanya divide impera yang disengaja secara sistematis dan terstruktur ya. Memang sengaja diadu domba, masyarakat itu dibodohi agar mudah dikendalikan untuk saling ribut sendiri, akhirnya nggak memperhatikan apa yang menjadi musuh bersama, yaitu kolonialisme, penjajahan asing, penjajahan penguasa terhadap rakyatnya, penyelewengannya tanpa diketahui rakyatnya, karena rakyatnya sibuk diadu domba sendiri antar Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Itu namanya pembodohan. Nah, yang berikutnya contoh dari kebodohan dan pembodohan itu kan aliran sesat. Munculnya aliran sesat yang memang harus tidak boleh berbeda ya. Tidak boleh muncul perbedaan dalam hal ini terkait hal-hal pokok dalam agama. Kalau dibiarkan muncul maka akan merusak persatuan kesatuan umat beragama. Friksi yang terjadi itu karena yang kedua ya aliran sesat itu. Akibat kebodohan dan pembodohan. Ngaku sebagai nabi baru, aku mendapatkan wahyu. Padahal nggak ada nabi baru, nggak ada nabi lagi dan wahyu lagi setelah Rasulullah SAW. Tapi karena kebodohannya dianggap penampakan itu ya penampakan malaikat Jibril yang mendatanginya, padahal itu setan yang mengaku malaikat Jibril. Itu kan karena kebodohan. Kemudian dia membodohi umat pengikutnya dengan kesaktian-kesaktian yang dia miliki. Ya, misalkan bisa menyembuhkan, bisa membuat pertunjukan yang spektakuler. Ya. Padahal itu dari setan misalkan. Itu karena kebodohan dan pembodohan. Nah, terjadinya friksi itu karena itu 2 hal tadi ya. Maka bagaimana kita menyikapi sudah kita jelaskan. Kalau terjadi friksi itu sadarkan, apakah ini perbedaan yang diperbolehkan atau tidak. Umat memilih mana yang sesuai yang mudah baginya untuk melaksanakan. Atau yang kedua, perbedaan ini perbedaan yang memang tidak boleh berbeda, tidak boleh terjadi karena kalau berbeda berarti dianggap sesat. Harus dilaporkan sebelumnya disadarkan. Begitu ya sudah kita bahas. Yang terjadi seringkali itu karena ketidaktahuan bahwasanya perbedaan itu diperbolehkan. Tapi dianggap nggak boleh. NU dan Muhammadiyah itu sebetulnya perbedaan yang sama-sama diperbolehkan. Bukan yang satu salah, satu bid'ah sesat, satu sesuai syariat, enggak. Tapi selama ini dikondisikan seolah-olah itu adalah suatu yang bertentangan perbedaan yang benar dan salah. Nah, itu yang terjadi adalah pembodohannya atau adu domba. Padahal
pendirinya Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu satu madrasah, satu guru, Syekh Soleh Darat dan juga guru-guru yang lain di Mekah. Juga teman seperjuangan sedakwah Islam. Itu ya Mbak ya. Ini ada dari Mbak Yasmin. Sebelumnya ada lagi ya? Oh ya, sebelumnya. Terkait di luar materi, apakah calon suami jika menanyakan masih perawan atau tidaknya perempuan itu wajib dijawab atau tidak ya? Terima kasih. Ya wajib, karena pernikahan itu harus berdasarkan kejujuran. Dan yang menanyakan itu kalau bisa ya orang tuanya, masing-masing orang tua itulah yang harus mengkonfirmasi dan klarifikasi terkait dengan kondisi masing-masing anaknya ketika ta'aruf terjadi. Gimana anak sampean, kelebihan kekurangannya apa? Anak saya kelebihan kekurangannya begini. Sesuai dengan kesaksian dan apa yang ada apa adanya. Agar nanti kalau sudah menjadi rumah tangga ya tidak lagi merasa ada yang dirugikan dengan ditipu atau tidak diberitahu dan sebagainya. Kalau memang terjadi sebuah ketidakjujuran atau penipuan ya bisa digagalkan secara sepihak bagi yang merasa dirugikan. Itu ya. Kemudian Yuniarti. Ketika masjid dijadikan selain untuk ibadah, yaitu misalnya untuk berwisata, mereka yang masuk masjid selain untuk ibadah, ada yang hanya melihat-lihat bangunan masjid yang megah, kemudian ada yang mengeluarkan kamera digital berpose selfie. Apakah sebagai suatu hal yang menghilangkan fungsi masjid? Ya enggak juga. Umroh dan haji itu kan artinya kan wisata. Al-umrah itu az-ziyarah, ziarah, arti umroh itu. Al-hajju al-qasdu li ziyaratil Masjidil Haram wa Masjid Nabawi, dan haji juga begitu. Wisata yang mengarah menyengaja diarahkan kepada Masjidil Haram. Jadi ibadah itu ada memang ibadah napak tilas. Haji itu adalah ibadah napak tilas. Ibadah wisata sejarah napak tilas untuk menapak tilasi ya teladan-teladan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, kemudian dan nabi-nabi yang lain ya. Di situ kita kunjungi, kemudian kita napak tilasi sambil kita renungi pelajaran-pelajaran dan sambil memuji Allah, zikir dan sebagainya. Itu haji, itu ibadah wisata napak tilas. Jadi kalau kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah selain masjid ya, situs-situs para wali dan sebagainya, ya kita meneladani bagaimana kita berhaji itu dengan cara apa? Berdoa yang baik, memuji Allah. Kalau bisa kita sholat di tempat-tempat itu 2 rakaat sebagaimana perintah sholat di makom Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Jadikanlah makom Ibrahim itu musola, tempat sholat. Makom itu bukan makam, kuburan bukan, tapi situs. Yaitu jejak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun pondasi Ka'bah. Itu yang diberi cungkup kayak kemasan itu ya di samping Ka'bah itu situs. Namanya makom Ibrahim. Makom itu situs ya, bukan kuburan, enggak. Kuburan itu makbaroh. Kalau makom itu situs. Kemudian dibahasakan Indonesia menjadi makam Islam. Sebetulnya bukan bahasanya bukan makom, tapi makbaroh kalau diartikan kuburan itu. Ini salah mentransliterasikan. Jadi situs itu makom itu situs. Dan bagaimana kita menyikapi situs secara syar'i, secara Islami? Kita jadikan tempat sholat di situ. Kita sholati. Maksudnya bukan kita menyembah situs itu, enggak. Kita menyembah Allah
Nah, kita menghormati situs itu dengan cara kita menyembah Allah, memuji Allah dalam sholat kita. Itulah cara yang paling tepat untuk menyikapi situs yang memang layak untuk kita teladani, kita hormati gitu kan. Nah, demikian pula di tempat-tempat wisata para wali misalkan ya, makam para wali itu sudah dibangun masjid agar orang itu sholatnya di masjid situ, tidak di depan kuburan makam kuburan para wali ya. Nanti dikira menyembah wali. Maka disediakan masjid di situ agar orang untuk bisa mengekspresikan penghormatan terhadap situs-situs bersejarah Islam itu dengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid di masjid itu. Jadi boleh wisata sambil ibadah masjid, nggak masalah, nggak masalah. Kemudian hukum menyewakan bagian bangunan masjid untuk bisnis, menginfakkan pemasukannya untuk kebutuhan masjid. Boleh apa tidak? Ya boleh saja, kan ruangan masjid kan ada banyak yang tidak diperbolehkan, itu ruangan inti yang digunakan untuk sholat. Itu yang tidak boleh dibisniskan ya. Disewakan dan sebagainya. Jadi kalau ruangan-ruangan lain yang memang lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan sebagainya nggak masalah. Atau di luar bangunan area masjid, parkir dan sebagainya nggak masalah. Kemudian akad nikah di masjid, boleh nggak ya? Boleh-boleh saja. Karena ada unsur spiritual dan sosialnya. Spiritualnya kan akad itu kan diikat dengan perjanjian atas nama Allah. Dengan hukum Allah dilaksanakan. Maka di masjid itu untuk memotivasi akan hal itu. Bahwa nikah itu ibadah. Bukan sekedar pelampiasan syahwat. Jadi ibadah itu harus taat kepada perintah Allah dan menghindari larangan Allah selama berumah tangga, selama melaksanakan ritual pernikahan, harus agama misalnya dan sebagainya. Buah kurma mempunyai banyak manfaat, salah satunya menyehatkan tubuh dan menyembuhkan segala macam penyakit. Menurut Bapak, apakah hal itu memang benar adanya mengenai kurma sebagai obat dari segala penyakit? Ya, dalam Al-Quran itu, dalam surat Maryam, وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذِّ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Kurma muda, rutop, itu bisa menjadi sebuah asupan energi tambahan bagi wanita yang baru melahirkan. Jadi vitamin sekaligus obat. Jadi Siti Maryam ketika baru melahirkan Nabi Isa alaihissalam itu kan menderita lemah dan dari pengasingan itu kan, jauh dari bidan, jauh dari dukun bayi, jauh dari orang-orang itu kan. Maka oleh Allah diberi petunjuk untuk menjejakkan kakinya, menggoyahkan pohon kurma, nanti akan jatuh kurma-kurma muda dan itu silakan dikonsumsi. Wakuli wasrobi wakori aina, untuk dikonsumsi, itu akan menguatkan. Itu ayat yang mengatakan secara langsung, secara eksplisit tentang khasiat kurma. Nah, hadis terkait dengan kurma ajwa, barang siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa jenis tertentu dari kurma ya, macam jenisnya ya. Kurma ajwa itu yang paling mahal. 7 butir dalam sehari itu dia akan terhindar dari racun, dari setan dan sebagainya. Jadi berfungsi detoksifikan, berfungsi menetralisir racun-racun yang ada dalam tubuh. Itu salah satunya fungsi dari jenis kurma tertentu yaitu ajwa. Tidak semua kurma sama fungsinya. Herlin, pernyataan pendakwa Abdus Somad yang mengaitkan salib dengan jin kafir dalam sebuah video viral di dunia maya berujung pelaporan dirinya ke polisi atau dugaan penistaan agama. Pertanyaan saya adalah batasan dalam dakwah. Ya kalau itu dalam suasana atau komunitas umat Islam ya,
dakwah itu ya sesuai dengan apa yang ada dalam kitab sucinya, sesuai dengan apa yang ada dalam ajaran-ajarannya. Itu bukan suatu tindakan penistaan agama, kecuali kalau itu disebarluaskan ke khalayak umum. Yang menyebarkan itulah yang menistakan, gitu. Bukan si penceramahnya harusnya. Misal ketika saya menyebut non-muslim itu kafir berdasarkan surat Al-Kafirun, itu tidak boleh dipidana atas nama ujaran kebencian, ya nggak boleh. Kita ini selama ini juga tidak masalah ketika umat Nasrani menyebut kita non-Kristian itu dengan domba-domba yang tersesat. Kita tidak lagi dianggap manusia, tapi domba tersesat lagi, hewan itu. Tapi kita kan nggak boleh melaporkannya sebagai penistaan agama, karena itu memang ajarannya agama begitu. Yang harus disampaikan kepada umatnya begitu, kecuali kalau mereka menyampaikannya di halayak umum, itu baru bisa dijerat dengan undang-undang umum. Nah, kalau konstituennya, kalau audiennya adalah sesama umat Islam, memang itu adalah materi dakwah Islam dan ada dalilnya misalkan, itu hak kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang, sila pertama bahkan ideologi Pancasila. Masing-masing agama nggak boleh tersinggung dengan ajaran agama-agama yang memang mengajarkan seperti itu terkait dengan agama-agama yang di luar agamanya, gitu. Menyebutnya apa, menganggapnya apa, neraka lah dan sebagainya. Itu hak masing-masing agama untuk mengajarkan agamanya dan meyakini ajarannya, gitu kan. Harusnya begitu, tidak boleh si pendakwahnya itu yang dilaporkan, justru yang mengunggah itu yang harusnya dipidanakan, gitu kan. Itu ya, silakan Mbak Aida. Mohon maaf Bapak, ini PSU ada kelas lagi jam 8.40. Sudah lewat ya ini ya? Iya, izin keluar Bapak. Oke, kita akhiri saja semuanya. Bagi yang belum saya bahas pertanyaannya bisa disampaikan minggu depan. Ketutup, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Barakallah, jazakumullah.